Shalom kekasih Tuhan, anak-anak rohani kami yang kami kasih yang ada di GBI Clear Bontang serta di Pasar Baru Betania Blessing di kota Jambi. Bahagia sekali hari ini kita ada di pertengahan bulan Juni dan saya percaya sepanjang setengah tahun kita masuk di tahun 2024 ini, tentunya kita bisa merasakan bagaimana campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, serta pembelaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Dan kalau ada pertolongan Tuhan diberikan, itu kan berarti kita mengalami persoalan. Orang tidak kuat, tidak tahan lagi, sehingga kita perlu ada oknum lain yang menolong kita. Dan puji Tuhan, dengan caranya Tuhan yang ajaib, Dia memberikan kepada kita pertolongannya. Dia bisa pakai siapa saja untuk menolong kita. Itu sebabnya Tuhan mengajak para saudara supaya dalam setiap kehidupan kita, apapun keadaan kita, jangan mengandalkan orang, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, dan jangan mengandalkan materi yang Anda punya. Kita akan gagal dan kita akan kecewa. Dan itu bicara tentang bagaimana kita harus dengan mata tertuju kepada Tuhan, fokus kepada Yesus. Karena Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2 itu berkata seperti ini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, jadi perlombaan itu satu bagian yang diwajibkan Tuhan bagi kita, dan waktu Anda berlomba itu ada saksi-saksi yang melihat kita. Jangan dikira ketika Anda bisa bersyukur, ketika Engkau punya persoalan, jangan dikira nggak ada yang melihat saudara. Ya, jangan dikira ketika Anda bisa mengampuni saat Anda disakiti, jangan dikira nggak ada yang melihat saudara. Itu perlombaan saudara yang Anda menangkan, dan Anda memenangkannya ada saksi yang melihat saudara. Malaikat sorgawi, ya, Roh Kudus, ya, Bapa di sorga melihat kehidupan saudara. Banyak saksi yang melihat kita. Bahkan ketika Anda berbuat jahat dalam pencobaan, Anda berbuat menuruti ego dan gaya hidup duniawi dari saudara, itu juga ada yang melihat. Itu makanya saudara harus dengan mata tertuju kepada Tuhan untuk menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Kata merintangi dalam bahasa Yunani kata yang dipakai adalah eperistatos. Euperistatos ini satu kata yang dipakai untuk menggambarkan bagaimana kita itu betul-betul sangat terhambat, sangat terkepung ya oleh beban dan dosa itu. Mau ke segala penjuru kita berlomba dikepung dengan beban dan dosa itu. Beban apa? Bisa jadi beban pikiran, beban keuangan, beban materi, sifat, ya dosa apalagi saudara ya. Ikatan-ikatan dosa mengikat hidup kita nggak akan pernah bisa berhasil membuat Anda menjadi pemenang lomba. Itu makanya kita harus tanggalkan itu. Dengan cara apa? Dengan mata tertuju kepada Yesus, kita menjalani perlombaan yang diwajibkan, bukan disarankan, diwajibkan. Jadi saudara mau tidak mau, kita akan mengalami perlombaan yang diwajibkan itu. Dan saudara dan saya harus siap menghadapinya. Karena pada waktu saudara menghadapinya, saudara akan dibawa pada satu keadaan di mana ada lawan-lawan saudara yang juga harus bertanding, berlomba menghadapi kehidupan ini. Jadi Anda jangan salah sikap hati menjalani perlombaan ini. Sikap hati yang bagaimana yang tepat? Yaitu firman Tuhan. Sikap hati yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi jangan datang ke gereja hanya untuk dengar khotbah. Jangan datang ke gereja hanya untuk melihat pujian penyembahan. Itu Christian entertainment namanya. Tapi jadilah Christian disciple. Kristen yang mau dimuridkan. Saya beribadah ke gereja karena saya harus menyembah Tuhan. Gereja itu dalam sebuah kebaktian, ya bukan mimbar itu penting ketika pembicara berkhotbah. Ketika pemusik main musik, enggak. Gereja dalam sebuah kebaktian itu menjadi sebuah penting kalau ada umat yang menyembah. Makanya Bapak Ibu Saudara harus menyembah dengan Tuhan sungguh-sungguh. Dari kehidupan yang disucikan pada Tuhan, menyembah dengan konsep dan polanya Tuhan, bukan dengan pola sendiri. Ya kalau dengan pola sendiri simpan dosa tapi kebaktian, itu sampah di mata Tuhan, itu kekejian. Tapi kalau Anda punya sikap hati yang baik, hati yang murni, tulus, kemudian Anda menyembah di gereja, mengangkat tangan dalam pergumulan yang berat sekalipun, itu kemuliaan bagi Tuhan. Seringkali kita berdoa, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Tuhan sih bilang kemuliaanku sudah ada. Loh mana Tuhan? Ya lewat kehidupan saudara dan saya. Saudara dan saya ini adalah alat-alat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Lewat apa? Sikap, perilaku, perbuatan kita. Kalau Anda pelit, cabul, suka maki-maki orang, hidup rumah tangga nggak harmonis, suka berkelahi dengan istri dan suami, ya mana bisa kemuliaan Tuhan dinyatakan? Nah, jadilah Kristen yang menopang gembala. Anda rajin memberi, rajin beribadah, memberikan persepuluhan, memberikan hati yang tulus, maka Anda akan mengalami pertolongan Tuhan.
Ingatkah Anda dalam Injil Matius pasal 9 ayat 21 tentang kisah seorang perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan. Orang sakit pendarahan dalam adat Yahudi itu bicara tentang sebuah kenajisan loh. Mereka kalau bertemu orang jarak 50 meter bilang najis, najis, najis supaya mereka dijauhi. Nah kali itu wanita itu sudah putus asa. Alkitab saya berkata dalam Injil yang lain, Injil Lukas pasal 8 ayat 43 dikatakan di sana wanita itu telah menghabiskan hartanya untuk mengatasi penyakitnya. Dia mengandalkan apa yang dia punya, dia mengandalkan apa yang dia miliki dan tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Tapi begitu dia lihat Yesus, dia ingat firman Tuhan. Dia berkata, asalku jamah jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Nah, kata jumbai itu muncul di pikiran wanita ini itu tercatat dalam Maleakhi pasal 4 ayat 2 bagian A. Nanti akan terbit surya kebenaran, ya. Kata surya kebenaran itu dari bahasa Ibrani pengertian ujung sayap. Dan itulah bagian yang ditunjukkan kepada wanita ini bahwa itulah jumbai-jumbai Yesus yang bagikan sayap yang sanggup menyembuhkan. Dan itu makanya dipegang ujung jumbai itu. Dan itu sebabnya Bapak Ibu, wanita itu mengalami kesembuhan yang luar biasa. Dan ketika berjumpa dengan Yesus, ini yang menarik Bapak Ibu. Dikatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Kata menyelamatkan, kata yang dipakai adalah sodeso. Sodeso itu kata dipakai untuk memang menggambarkan menyelamatkan. Kenapa dia menjamah jubah Yesus bukan menyembuhkan, tapi kok malah menyelamatkan? Ternyata begini, wanita ini menempatkan keselamatan pribadinya lebih penting daripada kesembuhan tubuhnya. Makanya dibilang, Tuhan, aku mengakui engkau adalah surya kebenaran itu. Surya yang sanggup menyembuhkan, dan imannya ditaruh dan mendudukkan Yesus sebagai juru selamatnya terlebih dulu. Dan kesembuhan itu cuma bonus, artinya dia tidak akan pernah kembali menyangkali imannya yang baru tumbuh dalam hatinya bahwa Yesus adalah surya kebenaran itu dalam hidupnya. Sehingga dia menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Dia nggak sama seperti orang Yahudi yang lain yang hanya mengaku Yesus sebagai nabi, tapi wanita ini mengaku Yesus sebagai Mesias. Dan kesembuhan itu adalah bonus yang dia terima karena dia mengaku Yesus sebagai Tuhannya. Nah, berapa banyak sebagai orang Kristen yang menempatkan berkat, kesembuhan, mujizat nomor satu lebih daripada Yesusnya. Itu makanya Tuhan ngajak bersaudara pada hari ini, tempatkanlah Yesus sebagai Mesias. Sekali Yesus, tetap Yesus. Selamanya tetap Yesus. Sehingga kita memutuskan untuk ikut Yesus dan tidak akan pernah berbalik. Sakit apapun, berbagai macam apapun, nggak akan pernah membuat Anda berpaling daripada iman kepada Yesus. Itu makanya Bapak Ibu, dia dapatkan mujizat. Nah, hari ini kunci keselamatan Anda adalah bagaimana kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang menguasai kita lebih daripada segala keadaan kita, sifat-sifat kita, perilaku kita. Wanita ini bertobat dari mengandalkan kekuatannya sendiri, bertobat dengan mengandalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan terbukti dengan perilakunya. Dan yang luar biasa lagi, dia mengalami terobosan dalam hidupnya. Mari kekasih Tuhan, Jemaat Kontang dan Jambi, sekali Yesus tetap Yesus. Apapun terjadi yang mengecewakan saudara, jangan berpaling daripada Yesus. Tertanam di gereja lokal, jangan pindah-pindah gereja. Karena disitulah Tuhan akan mengajarkan Anda. Jadi pribadi akan melihat kebenaran dinyatakan. Saya sebagai gembala mendoakan saudara, supaya saudara menjadi pribadi yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan. Lewat apa? Perilaku, perbuatan, dan berkat-berkat yang Tuhan percayakan, titipkan kepada saudara. Terus berkati saudara kekasih. Haleluya.